Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa 'allamana al-hadits asy-syarifah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah pada hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah Takhrij Al-Hadis yang insyaallah kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu berkaitan tentang sedikit tentang sejarah, manfaat beserta gambaran umum terkait ilmu takhrij hadis ini. Oke, langsung saja kita sudah tahu semuanya ya bahwasannya al-hadis asy-syarif atau hadis Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan tentang ya qaul au fi'l au takrir yang berkaitan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu didengar, dilihat langsung atau juga para sahabat melihat takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berupa mendiamkan sesuatu maka itu bisa disebut sebagai hukum atas sesuatu yang di sukut anhu. Kemudian hadis Nabi ini dari para sahabat kemudian diwariskan secara turun temurun kepada generasi-generasi setelahnya. Namun perlu diperhatikan juga tidak semua sahabat ini mendengarkan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Terkadang sahabat satu ya itu sedang di pasar, padahal sedang ada kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di masjid. Atau mungkin Nabi sedang berpergian, kemudian hanya segelintir sahabat saja yang menemani perjalanan beliau. Misalkan ketika Abdullah bin Abbas ya berboncengan dengan Nabi SAW, Nabi berada di depan, kemudian Abdullah bin Abbas di belakang, keduanya yang mulia ini naik di atas unta, kemudian Nabi SAW bersabda, Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Nabi mengajarkan suatu kalimat yang hanya diajarkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas saja. Maka Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini setelah peninggalnya Nabi, kemudian diterima oleh sahabat yang lain, kemudian disampaikan kepada generasi setelahnya, generasi berikutnya yaitu tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya adalah atba'ut tabi'in, hingga akhirnya hadis ini sampai kepada kita semuanya. Begitu seterusnya, maka inilah yang disebut sebagai silsilatus sanad. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan suatu perkataan yang sangat masyhur ya, al-isnatu minad din laulal isnad laqala man syaa mata syaa. Kalau isnad ini, sanad itu berasal dan memang warisan dari agama kita. Seandainya tidak ada sanad, maka orang-orang akan bebas mengatakan A, B, C dan seterusnya dan menyampaikannya itu tanpa ada dasar yang jelas. Kalau hari ini kita mengenalnya dengan istilah hoax gitu ya. Hoax. Maka hadis itu tidak bisa harus runtut siapa yang meriwayatkan ini, siapa yang meriwayatkannya hingga sampai ke sahibul qaul. Kemudian yang menarik adalah setiap tobakot sanatnya, setiap perawinya itu diteliti apakah dia itu terkenal karena kebaikannya, soleh atau enggaknya, jujur atau enggaknya, dan seterusnya. Yang dikenal dalam istilah ilmu hadis adalah thiqah. Thiqah adalah gabungan dua hal, yaitu adil dan dobit. Adil dari sisi agamanya, dia tidak melakukan bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya adalah penyimpangan akidah. Kemudian dia tidak melakukan maksiat, dia adalah seorang yang bertakwa dan seterusnya. Kemudian dobitnya, kecerdasannya, oh dia itu tidak suka lupa, oh dia itu tidak ikhtilat,
Maksudnya ikhtilat itu adalah umur 40 masih kuat hafalannya, kemudian di umur 50 ke atas hafalannya sudah melemah karena faktor usia, maka ini disebut ikhtilat. Maka hadis setelah umur 50 tidak diterima. Dan seterusnya. Jadi terkait ilmu rijal al-hadis ya, ini juga suatu ilmu yang Masya Allah sangat-sangat jelimet tapi sangat menyenangkan ya. Oke, nah kita hari ini adalah belajar ilmu takhrij hadis. Takhrij hadis ini muncul belakangan setelah terkumpulnya banyak muallafat para ulama kita ya, mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan hadis-hadis nabawi ya. Misalkan dalam kitab Sahih ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban. Semua hadis yang sahih dikumpulkan menjadi satu. Ini adalah salah satu usaha para ulama untuk menjaga, kemudian untuk berkontribusi terhadap keilmuan yang sangat mulia ini. Dan ilmu hadis adalah ilmu pertama yang dibukukan, baru kemudian dari ilmu hadis ini muncul ilmu-ilmu yang lain, dari ilmu tafsir, ilmu fikih dan seterusnya yang diambil dari bab-bab yang ada di eh, kitab-kitab hadis tadi. Kemudian ada kitab Sunan, ya Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan seterusnya. Kemudian ada Mu'jam, ada kitab Musnad, ada kitab Atraf dan seterusnya. Yang mana semua kitab-kitab ini ya, ketika kitab tersebut bersambung sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut sebagai masodir al-asliyah. Apa? Masodir al-asliyah. Masodir jamak dari masdar, yaitu sumber. Al-asliyah adalah sumber yang otentik, sumber yang asli. Artinya kitab ini adalah rujukan pertama dalam ilmu hadis misalkan. Ada juga dari ilmu yang lain, misalkan tafsir. Tafsir milik At-Tabari itu adalah tafsir yang masodir al-asliyah juga, karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari menggunakan seluruh riwayat yang bersambung ya dari beliau kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, hingga akhirnya kepada para sahabat, hingga akhirnya kepada Kanjeng Nabi SAW. Itu disebut kitab tafsir yang masodir asliyah. Karena ada kitab tafsir yang hanya menyomot atau memotong hadisnya sehingga hadisnya menjadi muallak meskipun itu sahih untuk keperluan meringkas dan seterusnya. Misalkan tafsir Ibnu Katsir itu bukan masodir al-asliyah. Misalkan lagi kitab tarikh, kita mengenal Ibnu Katsir juga punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu juga bukan kitab masodir al-asliyah meskipun Imam Ibnu Katsir mengambil semua riwayat ya, kemudian memotong pada rawil a'lanya saja. Berbeda dengan karyanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, yang beliau menulis kitab tarikh juga, yang mana kitab tarikhnya itu seperti kitab tafsirnya beliau. Beliau menulis seluruh riwayatnya dari beliau kepada guru-gurunya, kemudian guru-gurunya bersambung sampai kepada sahabat dan juga sahabat bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karyanya yang terkenal dalam kitab tarikh adalah Tarikh Al-Umam wal Muluk ya, yang ditulis pada abad kedua Hijriah. Nah, ini menarik teman-teman semuanya. Kita belajar takhrij hadis ini akan lebih fokus pada masodir al-asliyah. Termasuk ilmu hadis yang akan kita jadikan fokus kita, walaupun nanti ada di pertemuan ke-8 atau ke-9 kita akan mengambil kitab tafsir juga untuk ditakhrij hadisnya. Akan tetapi dalam kitab hadis juga ada yang non masodir al-asliyah. Misalkan Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram itu juga cuman mengambil rawil a'lanya sehingga hadisnya mu'allak, meskipun kalau kita telusuri dengan takhrij hadis, hadisnya adalah hadis sahih dengan banyak riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, setelah terkumpul banyak masodil al-asliyah itu baru kemudian ya para ulama memunculkan ilmu yang baru yaitu ilmu takhrij tadi. Gunanya apa? Untuk memudahkan para penuntut ilmu, para ulama dalam mencari hadis. Kalau dulu hadis itu semuanya dihafal.
kita melihat seorang ulama yang hafal 100.000 hadis, itu Masya Allah, zaman sekarang nggak ada. Tapi zaman dulu, itu hampir ulama yang membuka majelis ilmu pasti hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Seperti Imam Bukhari hafal 800 ribu hadis. Imam Ahmad bahkan mengklaim dirinya hafal 1 juta hadis. Ya, mereka hafal hadisnya nggak cuma matanya tapi seluruh sanatnya. Siapa fulan dan seterusnya. Bahkan hafal ini fulan boleh diterima, ini fulan nggak boleh diterima hadisnya dan seterusnya dan seterusnya. Namun zaman terus berkembang, semakin ke sini, kemampuan itu semakin menurun sehingga ilmu takhrij diperlukan supaya untuk memudahkan kita mempelajari ilmu hadis dari sisi sanatnya, dari sisi matannya, kemudian mencari hadis ini dalam kitab asliyahnya. Ya, misalkan di kitab Bukhari ya di bab ini halaman sekian, kita cari di lafadznya yang sama ada di kitab Sahih Muslim bab sekian, halaman sekian, dan seterusnya. Kemudian kita cari di kitab Atrof, ujung dari matannya, bunyi hadisnya bagaimana. Oh, ada di kitab Jam'ul Jawami. Oh, ada di kitab Jami' As-Shagir Minat As-Suyuti dan seterusnya. Oh, kita cek maudhu hadisnya dalam kitab Sunan, ya maka kita cari babus sholah, ya oh di sini di kitab Sunan At-Tirmidzi di babus sholah halaman sekian dan seterusnya. Dengan metode-metode takhrij yang berbeda kita bisa mencari satu hadis yang isinya sama, ya terutama dari matannya, kemudian kita kumpulkan seluruh hadis-hadis tersebut, misalkan terkumpullah 10 hadis, ya dari kitab Sahih Bukhari, dari kitab Sahih Muslim. Mungkin di Sahih Muslim ada 3 riwayatnya. Kemudian kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Kemudian ada di kitab At-Taraf juga ada. Dengan sanatnya masing-masing ulama. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwasanya seluruh kitab-kitab tadi adalah Masadir al-Asliyah. Ya, maka setelah kita mengumpulkan seluruh hadis ini, maka kita buat syajaratul isnadnya. Syajaratul isnad itu bentuknya bagaimana Ustadz? Bentuknya seperti ini ya. Semoga kelihatan. Nah, ini. Oke, kita perlihatkan. Nah, ini dia kelihatan nggak? Nah, ini syajaratul isnad. Semoga kelihatan ya. Sebentar. Oke, kita end dulu ini. Nah, inilah yang disebut sebagai syajaratul isnad. Setelah terkumpul semua hadisnya, kemudian kita tulis dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat tabiin, sampai kemudian madar yang paling utamanya itu ada di sini, warnanya berbeda. Kemudian setiap madar ini nanti ya, menurunkan pada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya itu memiliki muridnya lagi, yaitu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan seterusnya yang warnanya gelap ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu sekilas tentang apa namanya tadi eh takhrij hadis. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Oke. Ta'rif takhrij. Nah ini sebelum kita masuk ke yang jelimet tadi, kita pelajari dulu dari sisi bahasa takhrij. Takhrij itu apa? Secara bahasa adalah asal katanya dari khoroja, yaitu keluar. Kemudian maknanya adalah zuhur wal buruz. Atau dalam kitab yang lain disebut al-wuduh, jelas. Kemudian kata khoroja ini dia adalah fi'il madhi sulasi mujarrad. Kemudian datang
sulasi mazid yang diletakkan di depannya yaitu af'ala yaf'alu. Kalau di khoroja kita tambahin hamzah juga di depannya menjadi akhroja yakhruju takhrijan, yaitu mengeluarkan. Kalau khoroja artinya keluar, kalau akhroja artinya mengeluarkan. Artinya mengeluarkan ini adalah dengan usaha. Nah, kita nanti ya dengan masdarnya yaitu takhrij, mengeluarkan hadis ya dari masadir al-asliyah, yaitu kutub-kutub para ulama hadis yang bersambung sanadnya dari para mualifnya sampai kepada Nabi SAW. Kemudian kita kumpulkan hasil dari takhrij hadis itu dalam satu paper, misalkan ada 10 hadis, kemudian kita cross check apakah ada perbedaan sanatnya, apakah ada perbedaan matannya, apakah ada yang mubham rawinya, ataukah ada yang tidak memiliki nama, misalkan an-rajul, kita lihat di riwayat lain apakah an-rajul juga atau disebutkan namanya. Kemudian kita lihat juga apakah hadisnya matannya sama persis atau enggak, kalau beda-bedanya di mana, kalau yang ini pendek yang di bawahnya ada lanjutannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga hadis yang misalkan dhaif menjadi derajatnya naik hasan li ghairihi karena disebabkan adanya banyak riwayah yang lain. Bahkan bisa mencapai derajat sahih ketika yang lainnya itu hasan hasan hasan, yang dhaif cuma satu. Artinya berarti dia sahih li ghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini secara istilah adalah hadal hadits bukan. Nah, kita pakai kitab yang satunya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita lihat ada pengertiannya secara istilah yang kita ambil adalah wazul hadis ila masadir al-asliyah ma'a dzikri ahwalil isnad bisyaklil mujiz. Ya, ini adalah pengertian apa namanya takhrij hadis secara istilah adalah meng-cross check hadis dari masadir al-asliyahnya, kemudian sesuai kebutuhan kita ya, kita mencari takhrijnya itu, kemudian kita sebutkan ahwal isnadnya, ahwal matanya dan seterusnya sampai pada akhirnya muncullah kesimpulan hadis ini sahih, hadis ini mutawatir dan seterusnya. Oke, fawaid mempelajari apa namanya kitab ini, pembahasan ini adalah di apa namanya di sini disebutkan 20 lebih fawaid mempelajari takhrij hadis. Yang pertama kita sebutkan beberapanya ya. Al-wukuf ala masadir al-hadis bisuhulah was sur'ah. Kita mempelajari hadis itu menjadi lebih mudah, lebih cepat dan seterusnya. Karena dulu belum ada maktabah syamilah ya. Kalau sekarang ada maktabah syamilah bisa cepat sekali. Set 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 gitu. Jam'u akbar akbar adadu min asanid al-hadis. Kita bisa mengumpulkan berbagai sanad-sanad hadis itu dalam jumlah yang luar biasa banyak. Ma'rifatu halul isnad bitatabu at-turuk. Kita akan mengetahui keadaan sanadnya itu sahih atau enggak dengan banyaknya turuknya. Kemudian ma'rifah halul hadis bina ala kathiri minat turuk. Nah, kita bisa menentukan hadis ini sahih atau enggak itu dari banyaknya turuknya. Irtiqa al hadis ya menaikkan derajat hadisnya dari yang dia itu dhaif menjadi hasan, hasan menjadi sahih dan seterusnya. Tamyizul muhmal min ruwatil isnad. Terkadang hanya disebutkan hadatsana Khalid, hadatsana Muhammad. Nah, kita nggak tahu Khalid siapa, Muhammad siapa, maka dengan mempelajari takhrij hadis dan dengan dari riwayat yang lain, dari kitab asliyah yang lain, kita tahu, oh si Khalid itu Khalid yang ini, oh Muhammadnya Muhammad si ini, dan seterusnya. Atau bahkan yang
mubham disebutkan an rojul saja atau an fulan saja atau ja'a rojul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam matan hadisnya kita akan mengetahui siapa rojul siapa fulan ini dari riwayat yang lain. Kemudian zawalu an al mudallis karena terkadang hadis itu sebutkan an, nah ini menunjukkan hadisnya tidak kuat. Maka di riwayat yang lain itu menggunakan hadatsana akhbarna dan seterusnya itu derajatnya kekuatannya lebih kuat lagi dan seterusnya teman-teman bisa baca di kitab PDF yang sudah kami kirimkan di situ ya. Banyak sekali manfaatnya di sini sampai 20. Dan insya Allah ya kita akan mengawali dars kita terkait takhrij hadis itu pada apa namanya bab atrof al hadis di mana setiap hadis itu pasti memiliki permulaannya ya. Matla al hadis itu maksudnya adalah atrof al hadis ya. Di sini misalkan ada innamal a'malu binniyat maka huruf pertamanya adalah hamzah innama a'malu binniyat. Ya, kemudian badiru bil a'mal. Oh, berarti urutan berikutnya adalah huruf ba sesuai urutan hijaiyahnya. Badiru, ba'a dan seterusnya. Ini ada di kitab Jami' As-Shaghir karya Imam Jalaluddin Asyuti. Kemudian Jam'ul Jawami itu adalah Jami' Al-Kabirnya karya Imam Asyuti juga. Dan kita insya Allah akan berfokus pada Jami' Shaghir ya. Dan kitab-kitab yang lain hanyalah untuk pembanding saja. Kemudian atrof hadis ini ya akan mengikuti abjad masyariqah bukan maghoribah. Itu berbeda antara ulama masyariqah dengan ulama maghoribah. Kemudian nanti dalam kitab Jami ini Imam Asyuyuti akan menggunakan kode-kode singkatan-singkatan misalkan kho adalah Imam Bukhari, mim adalah Muslim, ta adalah Tirmidzi dan seterusnya dan insya Allah semua itu akan kita bahas besok bersama-sama antum semuanya semoga diberikan kesehatan dan semoga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan semaksimal dan sebisanya. Jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.